Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi L. Yudhistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Hari ini kita akan melakukan unboxing DJI Avata. Seperti yang kita ketahui bahwa DJI Avata ini telah launching di tanggal 25 Agustus 2022 bulan kemarin. Namun masuk ke Indonesia diprediksi di tanggal 8 ya. Tepatnya itu di hari ini. Namun sepengetahuan saya untuk Avata ini sebenarnya sudah masuk ke Indonesia itu dari tanggal 6 ya. Karena beberapa sumber yang saya dapat itu ada beberapa orang yang sudah memilikinya sebelumnya. Namun karena saya berada di daerah sehingga baru nyampenya itu di hari ini ya, tepat sesuai dengan janji mereka. Nah, pada video kali ini kita akan melihat isi dalam boxnya ini dan melihat setiap detail sisi dari DJI Avata ini. Kita akan melihat apa sih isi dalam box ini, apa-apa saja yang kita dapatkan, dan kita akan melihat bentuk dari Avata itu. Walaupun sebenarnya video ini sudah banyak yang rilis ya, apalagi dari youtuber-youtuber dari luar negeri. Tapi tidak ada salahnya lah saya ngulas kembali. Nah, di atas sini, di sisi sini kita akan mendapatkan garansi TAM seperti biasa. Kalau DJI ya itu biasanya TAM. Di sebelah sini hanya logonya saja, di sebelah sini apa isi dalam boxnya, dan di sini Avata, dan di bawah tentu saja banyak ya. Nah, jika kita perhatikan di sini ada terdiri dari dua box ya. Kita akan terdiri dari dua box. Kita langsung saja buka ya. Ini belum saya buka brother ya. Ini masih plastiknya masih ada ini. Jadi saya sengaja betul-betul membuka ini. Kita akan bersama melihat sama-sama ya secara langsung DJI Avata itu sebenarnya seperti apa. Dan saya pun baru kali ini juga melihat ukuran aslinya atau drone secara langsung ya. Jadi selama ini kita hanya nonton ya. Sama seperti teman-teman, saya juga nonton. Oke, sudah terbuka di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ada dua box ya. Kita langsung tarik saja. Kita buka saja ya plastiknya ya. Tadinya sebenarnya saya tidak mau ini plastiknya, tapi tidak ada masalah ya. Oke, terus kita keluarkan. Seperti ini ya. Dia sudah lepas sekarang ya. Oke, ini ada hanya pembungkus ya. Nah, kita akan mendapatkan dua buah box di sini. Nah, untuk box pertama kita bisa melihat dari gambarnya saja. Ini adalah Google 2 beserta motion controllernya. Sedangkan di sebelah sini adalah Avatanya. Nah, kita akan memilih dulu. Kita akan membuka apa dulu nih ya. Nah, karena fokus kita adalah membahas Avata, maka kita buka yang Avata dulu. Jadi ini kita singkirkan dulu. Tapi saya sangat penasaran dengan Google ini. Oke, kita buka si Avatanya dulu ya. Boxnya sama. Kita langsung saja ya, nggak usah lebay-lebay ya. Kayak drama ya. Lagi banyak drama di FPV ini brother. Oke, di sebelah mana ya? Oh, ini open, di sebelah sini open nih. Opennya itu di sebelah sini open ya. Kita buka aja di sini open. Aduh, deg-degan saya ini. Kita sama-sama melihat ya, karena saya juga baru melihatnya pertama kali ya. Kita buka pelan-pelan saja seperti ini ya. Di sini kita disambut oleh barcode DJI Fly ya. Mungkin tidak kelihatan ya karena tidak di zoom. Nah, ini adalah Avata. Kita langsung buka saja boxnya. Sebenarnya DJI Avata ini saya sebenarnya salah persepsi ya dari awal ya. Dari liketnya itu saya merasa DJI Avata ini 2,5 inci. Ternyata tidak sama sekali. Ini adalah 3 inci karena blade-nya itu 2,9 ya. Kita bulatkan saja ya, 3 inci ya. Ini adalah drone 3 inci teman-teman ya. Nah, kita lihat ini dia. Wow, jujur teman-teman ya, kalau saya lihat sekilas memang
dari desainnya itu cukup mewah ya. Terus terang saja dari leak-nya itu yang muncul ya, saya sudah jatuh cinta sebenarnya dengan drone ini ya. Dari leak-nya saja saya sudah jatuh cinta, apalagi saya bisa melihatnya secara langsung ya. Nanti kita akan melihat setiap detailnya dari sisi-sisinya ini ya. Di sini ada baterainya seperti biasa, penguncinya sama seperti DJI FPV yang dulu ya, dari yang pernah saya mungkin tidak pernah unboxing, tapi teman-teman harus tahu ya, DJI FPV waktu launching juga saya membeli, tapi saya tidak membuat unboxingnya. Itu disayangkan sekali ya. Oke, kita dapat drone-nya di sini ya, komplit ya. Kita dapat drone-nya beserta baterainya di sini. Kita singkirkan dulu di sini. Oh, di sebelah sini ya, biar agak kelihatan ya. Oke, dan dapat baling-baling cadangan sebanyak 2. Nanti saya akan memperlihatkan teman-teman apakah baling-baling cadangan ini atau baling-baling dari Avata ini bisa kita menggunakan baling-baling yang banyak di pasaran ya. Kita akan melihat apakah bisa atau tidak. Nanti saya coba komparasi antara Avata prop Avata dengan prop yang dijualan umum ya, yang biasa kita rakit-rakit itu. Nah, di sini hanya dapat 2 ya, dari DJI-nya ini cukup pelit juga ya, dan hanya dapat 2 ya. Saya kurang tahu nanti harganya, ini lumayan juga nih. Ada silica gel tentunya yang mungkin tidak akan pernah kita pakai ya. Dan ini ya, kita dapat charger. Ini dockingnya ya. Kalau saya lihat ini docknya ya, mungkin kita harus nge-zoom sekarang ya. Nah, ini adalah docknya, adapter ya, adapter charger ya. Jadi ini adalah adapter chargernya. Jadi seperti ini, dia menggunakan Type C, dan untuk baterainya itu ditancapkan ke sini. Jadi jika saya lihat sekilas ini adalah ST30 teman-teman. Jadi jika saya lihat ini ada ST30, namun di sini ada 2 pin lagi untuk mungkin bisa saja itu membaca ya, karena ini adalah smart baterai ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut lagi paket selanjutnya. Ini hanya kabel nih ya, kalau saya lihat ini hanya sebuah kabel saja. Nah, ribet juga ini. Ini hanya kabel teman-teman ya, dari kabelnya ini Type C to Type C. Iya benar teman-teman, ini adalah Type C to Type C. Kemungkinan adalah untuk charger di sini, dan ke charger kita tidak dapat sebuah modul charger teman-teman ya. Kita tidak mendapatkan sebuah modul charger yang seperti ini ya. Jadi saya akan memperlihatkan saya punya modul charger ya. Kita tidak dapat modul charger seperti ini. Jadi mungkin saya akan menggunakan ini. Saya akan melihat dulu apakah ini cocok atau tidak ya. Ini berapa watt dan segala macam, nanti kita lihat dulu apakah ini bisa kita gunakan ya. Saya sudah menyiapkan ini sebenarnya, tapi kita akan melihat nanti apakah bisa atau tidak. Tapi kalau saya lihat di sini kabelnya tidak akan cocok karena di sini adalah Type C to Type C. Oke, ini adalah paket dari Avata ya. Untuk detail dari Avata ini sebenarnya sangat menarik sebenarnya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah modul GPS ya. Sebenarnya di headnya ini, di kepalanya ini adalah modul GPS, yang mana saya melihat sebuah kabel yang turun ke bawah ya, ke menuju flight controllernya dia. Nah, di sini pula kita melihat yang tadi juga sudah saya perlihatkan sekilas untuk kameranya ya. Di sini hanya memiliki kamera 2 aksis layaknya DJI FPV drone sebelumnya. Nah, di sini. Dan kita pun juga bisa melihat kabel yang terbuka di bawah sana ya. Ini bisa kelihatan di sini ya. Dari kabel serabut itu saya melihat itu mirip seperti kabel Vista pada umumnya, teman-teman. Nah,
di sini untuk motornya sendiri, jika saya menduga-duga ukuran dari motornya yang digunakan ini, kemungkinan ini adalah sebuah motor dengan diameter 14 ya. Jadi saya menduga ini adalah motor dengan diameter 14. Dengan prop yang 2,9 inci di sini, dan ini pun sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini untuk detailnya, untuk sensornya sendiri masih menggunakan sensor yang sangat mirip sekali dengan DJI FPV drone sebelumnya, dimana ini dapat membuat drone-nya teman-teman itu bisa hover di dalam ruangan juga. Jadi tidak perlu memerlukan sebuah GPS untuk hover di dalam ruangan, teman-teman. Jadi ini sangat banyak membantu teman-teman. Dengan sensor ini teman-teman bisa mengetahui ketinggian dari drone-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa mengetahui ketinggian dari drone yang teman-teman ambil. Nah, di sini bisa kita lihat tray input baterainya di sebelah sini, teman-teman. Jadi ini adalah tray input baterainya. Sekilas ini mirip sekali dengan ST30, walaupun mungkin ada semacam kayak pin 2 ya, itu menghubungkan kemungkinan besar menghubungkan ke smart baterainya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kualitasnya seperti ini dia ya. Nah, untuk plastiknya sendiri tidak usah diragukan lagi ya. Ini kualitas yang cukup bagus ya. Saya melihatnya juga cukup keras kok ya. Saya coba-coba menekan-nekan di sini dan memang cukup solid. Di sini juga kita bisa melihat kabel yang digunakan ya, sama seperti rakitan-rakitan kita pada umumnya. Ya, kita bisa melihat di situ, dan di propnya juga itu menggunakan dua baut saja ya, menggunakan 2 baut saja, yang mana rata-rata sebenarnya di kita itu menggunakan 4 baut, dan kadang-kadang sih dipasang juga 2 baut, karena 2 bautnya ini yang sebelahnya itu kadang-kadang tidak dipasang juga sih ya. Overall saya rasa quote ini cukup bagus untuk teman-teman ya, cukup bagus untuk kita, dan kita akan melihat seperti apa sebenarnya penerbangan dari DJI Avata ini. Saya sudah menduga, walaupun saya tidak menerbangkannya sekarang, tapi saya sudah menduga kalau dari drone DJI itu biasanya itu cukup smooth dan sedikit lebih underpower, dan kita akan melihat apakah betul sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan bayangan saya terkait dengan drone ini. Nah, kelebihan dari DJI Avata ini dibanding dengan DJI FPV drone yang pernah dirilis sebelumnya adalah terletak di kameranya, dan ini sangat menarik bagi saya untuk membeli drone ini. Kenapa? Karena di sini sudah dibekali dengan sensor yang cukup bagus ya. Saya melihat mirip-mirip di Mavic 3 Mini 3 Pro ya. Jadi mirip-mirip di Mini 3 Pro, dan saya lihat hasilnya pun dari beberapa YouTuber luar itu cukup detail ya, dan kita akan coba melihat juga apakah betul sedetail yang kita lihat di video-video yang telah dibagikan. Nah, kelebihan selanjutnya adalah dari sisi kameranya adalah tidak hanya memiliki rock steady saja. Jadi dari DJI FPV drone sebelumnya itu hanya memiliki rock steady. Nah, untuk Avata ini tidak hanya memiliki stabilize rock steady, tapi dia memiliki horizon steady ya. Jadi dia bisa menyeimbangkan horizonnya. Jadi dia akan melevelkan horizonnya, tidak seperti rock steady pada umumnya. Dan jika teman-teman tidak puas dengan stabilize internal yang mereka punya, teman-teman bisa ya menyeting pengambilan kameranya di wide ya, untuk mendapatkan data gironya, dan alih-alih teman-teman bisa langsung memprosesnya masuk ke giro flow ya. Nah, setelah DJI Avata terbit ya, Giro Flow pun telah terbit versi yang baru, di mana pada notifikasinya tersebut bahwa support dengan kamera Avata. Jadi otomatis teman-teman yang membeli Avata tidak perlu lagi melakukan kalibrasi kamera ya untuk digunakan di Giro Flow, karena sudah dilakukan oleh DJI sendiri. Oke, nah ini adalah detail-detail dari penampakan Avata ini, dan memang ini adalah hal yang saya coba perlihatkan ke teman-teman. Seperti inilah detail-detail dari Avata ini. Ya, dari samping seperti ini cukup bagus ya.
Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman menilai ya, apakah menurut teman-teman ini adalah drone yang cukup bagus dan kisaran harga yang cukup bagus, atau masih terasa cukup mahal untuk teknologi yang kita dapati. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Saya mencoba memperlihatkan lebih detail, lebih dalam ya, agar teman-teman bisa melihat betul-betul dari setiap sisi-sisi yang ada di Avata ini. Oke, saya coba memberikan informasi itu ke teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa melihat sebuah tray ya. Di sini tray USB ya, Type C dan micro SD di sebelah sini. Ya, jadi tinggal kita buka di sini ya. Simpan dulu. Ini cukup solid kok untuk dibuka ya, jadi jangan khawatir nanti kebuka pada saat terbang ya. Saya rasa itu hal yang sedikit mustahil kalaupun memang teman-teman memasangnya dengan sangat baik. Nah, di sini kita bisa melihat slot micro SD-nya dan juga slot Type C-nya ya, untuk melakukan beberapa settingan atau mungkin kita melakukan update firmware, atau nanti kita lakukan untuk aktivasi ya. Jadi kita harus melakukannya dari situ ya. Untuk teman-teman ketahui bahwa untuk Avata ini memiliki internal storage ya. Jadi internal storage seingat saya itu sebesar 20 GB ya. Jadi dia bisa menyimpan video-video teman-teman itu walaupun tanpa memiliki micro SD ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini sisi-sisi detailnya ya. Nah, saya pernah melihat sebuah video di mana Avata ini dibongkar dan dicoba untuk diganti prop guardnya ya. Dan saya melihat DJI kali ini melakukan hal yang cukup besar atau mempermudah teman-teman untuk mereplacement sendiri part-partnya teman-teman. Nah, tutorial terkait dengan itu nanti coba saya lampirkan di deskripsi atau ya di deskripsi, agar teman-teman bisa melihat juga bagaimana sih proses penggantian pada propeller guardnya ya, di sebelah sini. Nah, di sini hal yang penting untuk diketahui teman-teman adalah bagaimana cara melepas sensor ini ya. Hanya membutuhkan dua baterai di sini, dua baut di sini, dan nanti di dalamnya itu di belakang dari sensor ini akan ada sebuah kabel fleksibel ya, yang harus teman-teman lepas dengan sangat hati-hati ya. Setelah itu teman-teman juga memperhatikan di bagian di sini, karena ini adalah tray antena. Di sini antena di dalam sini ya. Jadi dua sisi ini dan sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah antena teman-teman, dan di dalamnya ini adalah tertanam antena milik DJI itu. Di sini teman-teman. Oke, saya rasa untuk pembahasan terkait dengan DJI Avata memperlihatkan detail-detail setiap sisinya, saya rasa sudah cukup jelas untuk teman-teman ya. Memang sengaja saya perlihatkan seperti ini agar teman-teman bisa melihat sendiri dan menilai dengan sesuai dengan menurut teman-teman atau pemikiran teman-teman saja ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan lainnya. Oke, baik, kita sudah berada di box kedua kita setelah kita tadinya membuka DJI Avata-nya ya. Saya sudah memperlihatkan setiap detail sisinya dari Avata seperti apa dan sedikit informasi terkait dengan Avata. Namun untuk lebih jelasnya teman-teman masih bisa melihat spesifikasinya secara langsung. Ada banyak sekali beredar saat ini teman-teman, dan mungkin saya tidak akan membahas itu satu-satu. Di sini hanya akan membahas sedikit saja terkait seperti apa bentuknya dan segala macam teman-teman. Nah, kita sudah berada di box kedua kita di sini setelah kita bahas DJI Avata yang tadi teman-teman. Nah, ini adalah box kedua berisi Google kita ya. Ini yang membuat saya sedikit penasaran karena memang yang saya sangat tunggu-tunggu selain dari Avata ya. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik dengan Google 2 ini ya. Namanya Google 2
bukan Google versi 2. Itu yang Google versi kedua itu sama seperti versi pertama, namun dia dual band dan beberapa kelebihan yang lain. Selain dari Google-nya, kita akan mendapatkan motion controller. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, berarti tidak ada remote-nya. Jadi memang di Avata ini tidak ada remote-nya. Dia include motion controller seperti ini atau ulekan ya. Nah, jika teman-teman berita baiknya ya teman-teman dapat menggunakan Avata ini dengan remote controllernya teman-teman. Jadi saya juga memiliki remote controller DJI di sini. Jadi ini bukan bagian dari packingan ini, dan kita akan membahas ini mungkin di video selanjutnya ya. Jadi kita dapat menggunakan ini, intinya kita dapat menggunakan ini juga ya. Seperti apa nanti caranya dan bagaimana setupnya, nanti saya akan bagikan juga, dan kita tidak akan membahas ini. Nah, kita langsung saja melihat apa isi dalam box Google 2 ini. Masih ada plastik seperti biasa, kita buka plastiknya terlebih dahulu. Ini adalah Google yang sebenarnya sangat saya tunggu-tunggu ya. Jadi akhirnya DJI membuat Google itu yang lebih kecil, bisa saya bilang seperti itu ya, dari apa yang kita punya di versi kedua kemarin ya. Di sisi sebelah sini adalah logo DJI, ini bagian dalam dari Google-nya. Dan tidak ada lagi informasi, kalau ini tidak akan pernah kita baca lah ya, untuk apa gitu ya. Kita cari dulu tempat mukanya. Ini sebelah sini, opennya di sebelah sini ya. Jadi kita rusakin dulu. Ini ditarik ya harusnya. Oke. Setelah itu kita buka jenjreng-jenjreng ya. Saya sangat bersemangat hari ini karena bisa memiliki ini ya tanpa di endorse ya. Oke, di sini ada gambar-gambar yang silahkan teman-teman lihat sendiri ya. Saya tidak begitu tertarik ya. Langsung kita disuguhi oleh penampakan sebuah Google ya. Kita langsung ngambil saja ini. Saya selalu tertawa melihat pertama kali memandang ini ya. Selama ini saya hanya melihatnya lewat internet saja atau YouTube saja. Sehari ini saya bisa memegangnya, dan ini sangat kecil brother ya. Ini betul-betul kecil ya. Saya tidak percaya ya. Saya masih sedikit tidak percaya DJI bisa membuat sekecil ini. Ini sangat kecil dan sangat mewah ya. Satu kata saya ya, wow ini ya. Build quality-nya di seluruh tempat ya. Sangat mewah sekali teman-teman. Nanti saya perlihatkan setiap sisinya. Kita lihat dulu isi dalam boxnya ya. Sebelah sini. Dalam sini kita akan buka lagi. Oke. Kita akan mendapatkan sebuah kabel. Mungkin saya akan meng-zoom saja ya. Nah, ini adalah kabel ya, kabel power dari Google-nya kita. Nah, apa yang berbeda dari kabel power ini adalah di sini ini adalah semacam teknologi lama ya, yang putaran-putaran saya mengingat sebuah gagang telepon ya. Entahlah ya, saya mengingat sebuah gagang telepon di sini yang bisa ditarik-tarik lentur seperti ini ya. Masih menggunakan Type-C ya, masih menggunakan Type-C namun dibekali dengan clip on ya. Dia ada klipnya yang ngeklip gini ya, agar tidak mudah terlepas ya. Ini adalah teknologi yang cukup bagus. Dan di sini adalah masih wow, ini berbeda brother ya. Nah,
sekedar informasi untuk teman-teman ya. Kabel ini tidak dapat kita gunakan di Google V2 ataupun V1 kita, karena di sini soketnya berbeda. Ini lubangnya itu gede atau besar ya, sehingga jika kita menggunakan itu kita tidak bisa menggunakan kabel ini. Nah, saya akan coba nanti trial ya, kita akan coba melihat apakah bisa kita gunakan di Google V1 dan V2. Tapi kalau saya lihat di sini ini tidak bisa karena ini cenderung lebih kecil ya. Dan saya rasa pun nanti untuk kabel V2 itu tidak akan bisa masuk ke sini, teman-teman. Nah, ini kita dapat kabel ya. Itu yang pertama. Dapat strap ya. Jadi dapat strap juga. Kita dapat strap di sini ya. Nanti kita pasang. Tapi saya lebih tertarik Etix punya, tapi mungkin saya tidak akan memasang ini. Oke ya. Selanjutnya ini adalah frame lensa atau ya lensa frame ya. Saya tidak tahu ini kegunaannya apa, tapi nanti coba saya pelajari dulu karena kita juga sama-sama ya. Nah, ini kayak pelindung ya, kayak semacam pelindung lensa seperti itu ya. Saya belum tahu kegunaannya untuk apa, nanti saya coba pelajari dulu. Jika memang ini merupakan hal yang wajib untuk dipasang dan segala macamnya, mungkin saya akan mereview untuk teman-teman. Saya lihatnya cuma kayak kaca biasa, bukan semacam cembungan atau apa, atau ND atau apapun itu. Dan saya rasa ini tidak. Nanti saya coba pelajari dulu karena saya tidak mengerti ini apa ya. Terus dapat ulekan ya, dapat ulekan. Anak-anak itu selalu ngatain ini adalah ulekan ya. Ini adalah ulekan, ulekan yang cukup mewah. Ini motion controller ya. Ini adalah motion controller. Tidak begitu buruk saya rasa. Cukup pas di tangan ya, masih terjangkau semua. Coba saya sebelah sini, saya kan kidal ya, saya rasa masih cukup kejangkau semua sih. Buat kulitnya oke. Nah, nanti kita melihat sisi detailnya ya. Kita lihat dulu apa lagi yang ada di sini. Kita dapat sebuah baterai Google tentunya. Baterai Google ini sama dengan versi 1 dan sama dengan versi 2 ya, sorry ya. Ini sama seperti versi 2, namun di sini ada klipnya. Coba kita tes ya. Ini sangat paten ya, dan saya rasa tidak akan mudah terputus kecuali putusnya di sebelah sini nantinya ya, dan tidak goyang-goyang teman-teman. Dan untuk membukanya tinggal tekan sebelah sini dan ditarik. Ini baterai, modelnya masih sama seperti yang kemarin ya, modelnya masih sama, cuman ada agak ke dalam sini untuk ngeklip ya. Oke, masih sama dengan versi 2 nih. Selanjutnya kita dapat kabel OTG dari Type-C ke USB. Oke, itu yang kita dapat. Selain itu ada manual-manual yang saya rasa tidak perlu kita bahas karena tidak terlalu menarik ya. Saya rasa tidak perlu dibahas karena tidak terlalu menarik teman-teman. Ini hanya manual-manual saja. Nanti kita kesulitan baru kita baca ya. Orang Indonesia itu selalu seperti itu dan saya pun seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada tahapan untuk detail terkait dengan Google 2 ini. Ini hal yang sangat menarik bagi saya sebenarnya ya. Di samping untuk membahas Avata, ini adalah hal yang cukup menarik untuk saya bahas ya teman-teman. Nah, di sini DJI telah membuat Google yang cukup kecil. Nah,
jika saya melihat review-review yang ada di luar ya, saya melihat Google itu masih terasa cukup besar, dan ternyata setelah saya pegang sendiri dan saya lihat sendiri secara mata sendiri, ternyata ini adalah Google yang cukup kecil dan bahkan lebih kecil dari apa yang saya bayangkan, teman-teman. Jadi ternyata Google ini lebih kecil dari yang saya bayangkan. Pemikiran saya itu terkait dengan Google ini adalah mungkin sedikit lebih kecil dari versi 2, dan ternyata setelah saya memegang sendiri ini adalah Google yang sangat kecil. Saya bisa bilang seperti itu. Mungkin dengan Fatsar ya, mungkin karena Fatsar itu modelnya flat atau tidak ada modelnya ya, cuma flat seperti ini, yang membuat dia mungkin terkesan terlihat kecil ya. Nah, DJI Google 2 ini terlihat besar karena saya rasa memiliki model ya, saya bilangnya modelnya itu cukup menarik ya. Bukan DJI namanya kalau saya, bukan DJI namanya kalau tidak out of the box ya, saya bilangnya seperti itu. Jadi adalah model DJI yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, brother ya. Nah, itu kita akan coba melihat setiap sisi detail dari Google ini ya. Kita akan mulai dari sini. Oke. Di sini kita melihat antena yang sangat menarik perhatian di sini. Antenanya kini sudah fold ya, atau foldable, atau bisa dilipat-lipat. Nah, kita cukup menarik antenanya ke sini untuk membuatnya berdiri ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah hal yang cukup menarik. Begitu pula dengan sebelah kiri ya. Juga sama seperti itu. Tinggal ditarik saja dan kita siap untuk terbang. Kita tidak lagi dipusingkan dengan waktu pemasangan antena yang cukup memakan waktu jika mungkin kita menggunakan antena jenis yang harus dicabut pada saat kita memasukkannya ke dalam tasnya kita. Saya rasa dengan ini saya sampai dengan hari ini belum memikirkan untuk mengganti antena bawaan ini, karena sepanjang sepengetahuan saya antena dari milik DJI-nya pun itu tidak cukup buruk untuk kita gunakan, karena di versi 2 sebelumnya saya pun menggunakan stok untuk bagian atas karena saya belum memiliki antena yang dual band untuk V2 saya dulunya. Makanya saya masih menggunakan anten yang sama dari atau ori bawaan dari DJI-nya, yaitu adalah untuk anten. Untuk bagian atas di sini ini adalah bolongan, teman-teman ya, di sini ya. Nah, bolongan ini bukan hanya bolongan biasa, tapi memang untuk sirkulasi udara. Sini, karena terlihat dari modelnya itu semacam kayak besi yang diberi sebuah pendingin ya, kayak pendingin seperti itu, yang biasa pada heatsink gitu ya. Nah, modelnya kurang lebih seperti itu di sini. Nah, sama seperti bagian kiri dan bagian kanan itu pun sama seperti itu, teman-teman. Seperti biasa, logo DJI ada di bagian tengah di sini, ya. Terus kita turun ke bagian bawah. Nah, ya. Sekarang hidungnya ini sebenarnya mirip versi 1 dan versi 2 ya, yang mungkin diperkecil atau seakan kayak kebalik ya, teman-teman ya. Jadi lihat di sini. Nah, untuk ini pun juga untuk sirkulasi udara, teman-teman, karena saya bisa melihat isi di dalamnya dari sini ya. Jadi saya bisa melihat isi di dalamnya dari sini. Ya. Oke, itu di sebelah kanan, dan ini adalah bagian kiri pun seperti itu, teman-teman. Dan ini sebuah sirkulasi udara menurutku, karena saya bisa melihat sesuatu di dalam sana. Oke, saya lanjut ke bagian bawahnya lagi, teman-teman. Nah, kita balik dulu di sebelah sini. Oke, di sini teman-teman bisa melihat powernya ya. Nah, power input dari Google 2 ini sudah beda dengan sebelumnya, teman-teman. Ya,
sudah beda dengan sebelum-sebelumnya. Teman-teman juga bisa melihat sendiri di sini bertuliskan 7 volt sampai dengan 9 volt. Nah, berbeda dengan versi 1 sebelumnya. Jadi versi 1 itu support dari 1S sampai dengan 4S, dan versi kedua itu support dari 2S sampai dengan 6S ya. Begitu. Sorry tadi kalau saya salah sebut di versi 1 ya. Jadi 2S sampai dengan 4S untuk versi 1 dan 2S sampai dengan 6S untuk versi kedua. Sedangkan Google 2 ini range voltage yang mereka butuhkan adalah 7 volt sampai dengan 9 volt. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kabel ataupun ini, jangan mencoba untuk memasangnya di sini ya, karena ini akan membuat ini akan membuat Google-nya teman-teman akan menjadi rusak ya. Saya rasa seperti itu. Dan saya bilang DJI juga melakukan proteksi di sini. Saya melihat di sini jika kita membuka ini ya, untuk bolongannya ini pun atau jacknya ini pun itu berbeda dengan versi pertama dan versi kedua teman-teman. Ini hal yang sangat berbeda. Ini adalah port yang berbeda, dan saya rasa teman-teman tidak bisa memasukkan soketnya teman-teman ya ke V1 dan V2 nya teman-teman ke sini ya, karena bentuknya berbeda. Oke, di sebelahnya itu ada tray USB-C ya, Type C ya kalau orang bilang seperti itu. Terus ke sini lagi, di sini ternyata DJI memasang speaker teman-teman. Ini adalah sebuah speaker yang di sebelah sini. Jadi kemarin teman-teman mungkin sudah melihat juga bahwa ada satu YouTuber yang mencoba memutar YouTube di Google ini ya. Saya bisa bilang mungkin lebih gampang untuk dicerna adalah Google ini bisa selayaknya Smart TV teman-teman. Jadi bisa selayaknya Smart TV, di mana pada saat kita memutar sebuah film di YouTube ya, kita bisa memilih opsi di sudut, biasanya berada di sudut kanan atas ya, untuk diputar ke ya, biasanya bisa diputar ke Google 2 ini. Jadi kita dapat menonton YouTube di sini, tutorial ini tentunya ya. Ditonton lewat situ ya. Nah, teman-teman bisa menonton itu di sini, dan untuk suaranya tenang saja, ada suaranya di sebelah sini karena di sini adalah speaker teman-teman ya, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanannya ini adalah speaker. Oke ya, sampai sini sudah cukup jelas saya rasa. Nah, di sini hal yang baru dari Google 2 ini. Nah, Google seperti Google versi 1 dan versi kedua itu dia memiliki 5D button ya, 5D button. Jadi button 5D, di mana kita bisa menggeser atas, bawah, kiri dan kanannya, dan memencet satu kali ke tengah untuk memilih ya. Nah, di sini DJI telah melakukan evolusi yang cukup bagus dan cukup menarik ya, walaupun sebenarnya harus butuh kebiasaan teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman lihat touch operation area. Jadi kita bisa, saya untuk gampang dicerna lagi ya, ini anggaplah ini sebuah mouse pad pada laptop ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menggeser ini ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, hanya dengan menyentuh seperti ini ya. Dan jika kita ingin memilih ya, kita tekan sekali ya. Jadi kita ingin memilih, kita tekan sekali, dan kita untuk back ya, setahu saya itu dua jari ya, dia akan back teman-teman. Jadi ini adalah kembali DJI memperlihatkan teknologinya dia ya. Saya rasa menyematkan sebuah touchpad di Google itu mungkin sepanjang sepengetahuan saya baru DJI ya. Saya kurang tahu kalau mungkin saya belum terlalu jauh untuk melihat Google yang lain teman-teman. Oke, saya cukup membahas itu. Nah, di sini perbaikan lagi dari DJI ya. Teman-teman bisa melihat ini. Waktu rumor awal diterbitkan ini, ada yang mengatakan, oh itu mungkin anten dan segala macam. Ternyata ini adalah diopter ya, teman-teman, untuk mengatur diopternya. Jadi kita coba melihat dulu apa yang saya maksud itu. Di sini kita sudah diberikan lens protector ya. Jadi kita tidak usah ngoprint lagi.
bawaannya sudah ada teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ukuran di sebelah sana. Nah, kini DJI memberi kita diopter di sini untuk kita rubah sesuai dengan tingkat minusnya kita, teman-teman. Kita tidak memerlukan lagi sebuah kacamata untuk dimasukkan ya. Mudah-mudahan ini cocok ya. Walaupun sebenarnya mungkin saja tidak semua orang cukup nyaman dengan ini, tapi setidaknya DJI telah melakukan hal yang cukup baik di sini. Nah, teman-teman bisa menggeser ke kiri dan ke kanan, teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Dan juga teman-teman bisa mengatur di sini ya, dengan memutarnya, teman-teman. Dari -2 ya, -2 ke 2 ataupun mungkin ke -8 dan segala macam. Teman-teman bisa melakukan dari sini, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, teman-teman bisa kita langsung lanjut ke dua hal yang baru di sini. Nah, ini bagian di atas dan ada pula yang di bawah semacam tombolan di sini ya teman-teman. Nah, untuk yang di atas ini ya, ini adalah sensor teman-teman. Jadi ini adalah sensor. Sensor ini adalah mendeteksi teman-teman kapan menggunakan Google-nya dan kapan teman-teman lepas Google-nya. Jadi pada saat kita melepas Google-nya, otomatis LCD-nya itu atau OLED-nya itu akan mati teman-teman. Jadi dia akan otomatis. Jadi pada saat kita memasang Google di sini dan terdeteksi tertempel di sini wajahnya kita ya, nanti OLED-nya itu akan menyala. Nah, begitu pula sebaliknya, jika kita melepas Google-nya dan dalam keadaan sensornya tidak mendeteksi sebuah muka di sini, OLED-nya akan mati. Jadi kurang lebih fungsinya seperti itu teman-teman. Ya, terus di bawahnya itu adalah tombol bind. Jadi kita untuk membind tidak seperti yang dulunya ya. Kita harus mungkin di bagian di sini ada bolongan yang merah, kita harus pencet di situ, harus pakai sebuah colok-colokan lagi ya. Saya rasa di sini tidak perlu lagi karena DJI memberikan akses yang cukup mudah hanya dengan menekan tombol di sini. Saya rasa untuk menekan tombol di sini tidak mungkin terpencet lah ya, saya rasa ya, untuk melakukan bind buttonnya. Jadi sebuah teknologi di sini yang paling menarik adalah DJI ini melakukan banyak sekali perubahan-perubahan di sini yang menarik sebenarnya teknologinya itu. Apalagi kita pasang dia nyala, kita lepas dia mati, wah itu cukup keren juga ya. Sedikit akan memberi kita irit ya di baterainya ya, kurang lebih seperti itu. Kita langsung lihat foamnya ya. Jadi sekilas untuk karetnya ini atau foamnya ini atau busanya itu tidak ada perubahan dari versi sebelumnya. Jadi saya rasa ini adalah busa yang sama dengan model atau disesuaikan dengan model yang Google 2 sekarang ini. Walaupun sebenarnya banyak sekali keluhan dari beberapa orang ya terkait dengan busanya ini terlalu lebar atau seperti apa. Karena memang saya rasa tidak DJI itu mungkin akan sedikit kesulitan untuk membuat foam yang betul-betul cocok untuk semua muka ya, muka Asia ya, Amerika dan segala macam pasti tentu saja berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nanti di sini saya rasa ini bukan hal yang perlu untuk kita tanggapin karena saya rasa memang harusnya maksud saya harusnya kita harus bisa mengerti kondisi seperti itu ya. Saya rasa seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung lihat lagi di sini. Ya, di sini kita lagi melihat tray baru di sini. Oh, sorry bukan tray baru. Di sini adalah tempat micro SD. Sorry kalau kamera saya ngeblur ya. Nah, di sini kita bisa melihat micro SD ya. Jadi di sini untuk slot micro SD dan di sini adalah slot headset ya. Jadi ini masih sama 2,5 mm saya rasa ukurannya yang bisa kita pasang ke telinganya kita. Saya kurang tahu fungsi dari headset ini, apakah nanti kita bisa mendengarkan raungan dari kuatnya kita atau apapun itu di sini. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini kita dapat mendengar notifikasi-notifikasi yang mungkin ada ya di Google ini. Dan mungkin kalau kita mendengarkan atau menonton YouTube atau apapun itu yang support di sini,
kita bisa mendengarkan dari situ. Saya rasa salah satu fungsinya ya paling untuk mendengarkan notifikasi dan lain-lain, teman-teman. Nah, di samping di sini tidak ada perubahan ya. Apa yang tidak berubah di sini adalah ini. Jadi masih menggunakan ini biasanya indikator channel yang digunakan ya. Biasanya di sini ya. Apakah dia 1, 2, 3 atau berapapun itu, atau auto mungkin ya yang kita gunakan di sini. Ya, itu masih sama, teman-teman. Oke, ini bagian strapnya. Kini tinggal 2 ya, tidak ada lagi di tengah seperti dulu. Di sini tidak ada lagi ya, tinggal 2 saja. Nah, sebenarnya strapnya itu cukup bagus, tapi saya sudah terbiasa dengan Etix punya ya, jadi saya mungkin langsung mengganti ini ya, di Etix, teman-teman. Saya rasa tidak ada lagi pembahasan yang perlu kita bahas di sini untuk terkait dengan Google 2, kecuali nanti mungkin kita akan mencoba Google 2 ini seperti apa, teman-teman. Itu akan saya bahas pada video selanjutnya. Oke, teman-teman, itulah tadi unboxing kita dan detail terkait dengan DJI Avata dan juga DJI Google 2-nya. Nah, semoga informasi ini dapat menambah wawasan teman-teman dan mengetahui setiap detail dari DJI Avata dan Google 2 ini. Saya belum bisa memberikan hasil video di sini karena saya belum melakukan penerbangan ya. Jadi kita akan melakukan itu di beberapa hari ke depan dan mungkin akan saya upload juga pada channel ini. Saya telah memberikan setiap detail dan sisi sepanjang yang saya tahu, dan mungkin ada yang saya lewatkan, dan silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar terkait apa yang mungkin saja saya lewatkan terkait dengan Avata maupun Google 2 ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.